Halo, kali ini masih menggunakan avometer. Kita akan mengukur tegangan menggunakan avometer ini. Jadi ada dua jenis pengukur tegangan di sini ya. Dari selektornya pastikan ini posisi off ya ketika pertama membersihkan. Kalau ini posisinya tidak sedang off, itu segera cek baterainya apakah masih nyala, karena mungkin baterainya sudah habis karena lupa ketika terakhir menggunakan tidak dimatikan dulu. Baik, di sini tegangan ada tegangan DC dan tegangan AC di sini untuk mengukur tegangan. Kemudian perhatikan bahwa skalanya agak beda dengan ohmmeter yang pernah kita bahas, yaitu kita punya 0,1, 0,25, 2,5, 10, 50, dan 50, 1000. Dan di sini juga lihat 10, 50, 250, 750, seperti itu. Apa maksudnya? Kalau dulu biasanya untuk menentukan nilainya itu skala yang ditunjuk jarum, kemudian dibagi dengan skala terbesar, kemudian dikalikan dengan ini, dengan selektornya. Jadi misal saya punya selektornya di 10, maka saya akan melihat di sini, misal saya punya di angka 2 itu, oke, 2/10 dikalikan 10, loh, sama saja, per 10 kali 10 ya 2 saja kan. Itu kebetulan ketika saya menunjuknya pas maksimalnya 10. Nah, bagaimana kalau kebetulan yang saya lihat itu pas angka yang ini 2, tapi yang saya lihat 50. Nah, 50 dibagi dengan 250 kali 10. Nah, jadi pengalinya adalah selektor ini. Nah, agar tidak jadi masalah, maka saya lebih suka, oke, kalau selektornya 10, maka cari di sini skala yang 10. Karena per 10 kali 10 kan hilang. Jadi angka yang di sini ya sudah angka itu. Bagaimana Pak? Tapi jika misal 2,5 kan tidak ada di sini. Ya, pakai yang 250. Jadi misal 250, kemudian yang di sini dilihatnya 50, kan 50 dibagi 250 kali 2,5. 2,5 dibagi 250 berapa? Nah, kita kurangi nolnya 2 kan ya. Jadi koma ya. kalau nggak ada nolnya berarti koma. Nah, jadi ketika di sini 50, maka hasilnya sebenarnya adalah 0,5. 0,5. Maksimalnya berapa di sana? Lihat ya, 0,5. 1,5, 2,5. Oke. Jika kita menggunakan selektor 2,5. Bagaimana jika selektornya 50? Misal 50, cari skala yang nilainya 50. Jadi kita akan punya, oke, misal di 10, nilainya 10, surat gitu. Oke, ya sudah, nilainya sudah 10. Misal di sini pas 25, ya nilainya sudah 25. Jika kita punya selektor 50 dan kita melihat skala yang maksimalnya 50. Jadi itu jauh lebih mudah daripada harus menghitung. Perkecualian dengan yang di sini. Di sini tidak ada 750 ya. Nah, tidak ada di sana. Nah, itu kita baru bebas mencari yang 50 atau 10 atau 250. Saya sarankan yang 10. Jadi enak. Kenapa? Karena nanti kita akan punya misal 5/10 kali 750, kan enak, setengahnya kali 750, seperti itu. Oke, baik. Bagaimana prakteknya? Nah, kebetulan ini sengaja bikin video di rumah karena banyak alat-alat elektronik seperti ini yang menggunakan baterai ya. Jadi saya akan coba buka satu.
kebetulan baterai kotak. Oke, dapat satu. Tambah lagi, masih ada lagi alat elektronik. Baterainya seperti ini. Ambil dua-duanya. Oke, kita punya bahan baterai seperti ini. Hal yang perlu kita lihat, sebenarnya ya kita tahu ini 9 volt ya, tapi kita pastikan apakah benar ini 9 volt. Oke. Kita lihat, karena ini DC, kita nggak bisa mengukur secara terbalik. Kita gunakan untuk selektor yang DC ya. DC, kemudian saya pilih misal selektornya 10, karena saya tahu yang diukur di sini tidak akan bisa lebih dari 10. Sini. Oh ya, karena ini bukan ohmmeter, tidak perlu mengkalibrasi, lagi. Oke. Yes. Bisakah di zoom? Oke, bisa. Saya akan ukur. Negatif ke negatif, positif ke positif. Perhatikan. Negatif, positif ke positif. Perhatikan jarumnya. Yep, dia akan mencapai nilai tutup kabel ya. Yep, dia ada di nilai 9 lebih malah. Oke. Artinya baterainya masih sehat. Oke. Oh ya, perhatikan bahwa jika kita balik, tidak akan ada yang terjadi jika joloknya terbalik ya. Ininya tidak bisa mengukur ke sana, tapi jeglak ke situ, dan itu tidak boleh seharusnya, karena jarumnya dipaksa ke sana ya. Jadi pastikan kalau terbalik seperti itu, cepat-cepat joloknya dilepas agar alatnya tidak rusak. Oke. Baik, bagaimana jika ketika saya nggak tahu terus saya set ke AC? Jadi ceritanya pura-pura nggak tahu ya. Terus kita set ininya ke AC 10 volt semacam itu, maka kita akan punya nggak boleh kan ya, 12. Oke, gimana dengan itu? Lihat penunjukannya, skalanya 50 terus, dan ternyata di situ nilainya 20. Apa yang terjadi? Ya, tidak cocok, karena dia harusnya mengukur tegangan DC. Jadi hati-hati, baterainya 9 volt, tapi ketika saya ukur baterainya 20 volt, ini salah ini. Ya, bukan salah baterainya, salah yang ngukur. Oke. Baik. Kemudian tentang skala. Jadi di sini, bagaimana Pak jika saya pengen ukur tapi saya pakai skala yang 250 atau yang 1000? Enggak apa-apa. Kenapa? Ya enggak apa-apa saja, tetapi seperti ini ya, lihat, hampir tidak bergerak jarumnya. Jarum di sini hampir tidak bergerak. Kenapa? Karena di sini 1000, jadi saya ini 10. Jadi angka yang tertulis di sini itu dikalikan, kalau dia 1000 tambahkan 02, jadi 9 voltnya nggak sampai 1.
Bagaimana dengan 250 Pak? Oke, lihat. Oke, 250. Kita lihat skala yang ini. Oke, masih lumayan, tapi kita nggak tahu ini seberapa ya, tahu tapi kan ngira-ngira 50 kita punya 10 di situ, ini masih lumayan. Oke, ada 10 di situ, kita punya 9. Oke, bagaimana jika 2,5? Jangan. Kenapa? Karena jarumnya akan loncat ke sana dan nabrak lagi batas ke sana. Tidak boleh. Oke. Baik, sekarang bagaimana dengan yang ini? 3 volt ya. Positif, negatif. Saya punya negatif dulu. Oke. Baterai 3 volt. Yep, saya pakai skala 10, 3 volt berarti sekitar sini. Perhatikan bahwa, 1,5 volt ya baterai ini, 1,5 volt. Oke, normal. Saya punya 1,5 volt juga. Bagaimana jika di paralel? Ups. Tetap 1,5 volt. Kalau di seri, dia akan jadi 3 volt. Oke, jadi menyenangkan sebenarnya. Baik, sekarang nggak seru kalau kita tidak mencoba yang AC. Baik, bagaimana dengan AC? Kita punya pastikan, karena tegangan di rumah adalah 220, saya pakai selektor ya 250 atau 750. Jadi saya pakai 250 dulu. Oke, kemudian saya akan gunakan untuk mengukur itu, colokan itu. Yap. Asal hati-hati, maka kita akan bisa melihat hasilnya ya. Oke, dengan 250 kita punya 220 di sana ya. Ya, lebih dari 200. Jika kita kelihatan, oke, karena kita menggunakan 250. Bagaimana dengan 750? Jika ini saya set di 750, kita akan punya di sekitar 10 di situ, di sekitar angka 10 untuk yang 50, maka kita akan punya 10/50 dikalikan 750, sekitar 220 juga. Oke, jadi zoom. Ini kerjaan iseng ya. Ups, nggak bisa kalau nge-zoom ya. Baik, jadi demikian sharing untuk kali ini.